Oke guys, selamat siang. Balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejo. So, kali ini gue bakalan ngebahas Honda Scoopy dengan modifikasinya totalitas habis ya. Dan Honda Scoopy yang satu ini juga sering mengikuti event-event kontes modifikasi. So, kita langsung aja bahas. Ini dia Honda Scoopy Salsabila by Mas Rian. So guys, jadi ini dia Honda Scoopy-nya. Di sebelah kita udah ada nih ya. Dan kita langsung tanya-tanya aja ke Mas Rian-nya, option part apa aja yang sudah diganti di Honda Scoopy-nya. Dan by the way, buat kalian yang belum tahu, Honda Scoopy yang satu ini sebetulnya udah pernah gua review di channel YouTube gua. Dan untuk kalian yang belum nonton, kalian bisa cek videonya di deskripsi video. Nanti gua kasih link videonya di situ cuy. Dan kita langsung tanya-tanya aja ke Mas Rian. Option part apa aja nih Mas ya yang udah dimodifikasi, dan bisa dikenalin dulu nggak sebelumnya, namanya siapa, sosial medianya itu apa? Sebelumnya perkenalkan diri gua, Caya. Nama gua Rian, IG ROGP14, Yoi, TikTok Salsabila Project. yoi. Follow, ada giveaway terus. Nah, giveaway buat kalian nih yang doyan-doyan giveaway bisa langsung follow aja IG-nya atau TikTok-nya dari Mas Rian. So, kita langsung bahas ya ke Honda Scoopy. Mungkin kita bahas ini ya Mas ya supaya lebih enak. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas, Honda Scoopy ini dia konsepnya itu harinya kemana sih? Untuk konsep masuk ke proper pro. Oke, dan ini kan gua tahu juga ini Honda Scoopy ini sering mengikuti event-event kontes modifikasi ya. Ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih event kontes yang pernah diikuti itu apa aja dan udah berapa kali masuk podium? Sebelumnya mengikuti kontes sudah beberapa event. Ya, pasang surutnya adalah Ya, di pasti. podium. Untuk pertama perdana ikut kontes tuh juara 5 dan 5 itu di Bogor dan di Jakarta. Dibikin konsep lagi dan hasilnya langsung podium 1 lah. Apa ya? Ya alhamdulillah lah, perubahan konsep bisa merubah podium dari yang kelima jadi ke 1. Gitu aja Bang Eja. Oke, siap. Nah, jadi buat kalian ya, Apa yang? buat yang ingin tahu nih event-event kontes apa aja, Enggak, kamu kesini dulu. kalian bisa langsung cek aja IG-nya. Di situ ada foto-foto secara lengkapnya di IG-nya Mas Rian. So, ini kita langsung bahas aja mulai dari apa dulu ya? Oh ya, by the way, ini bisa dijelasin sih Mas, ini Honda Scoopy tahun berapa? Honda Scoopy tahun 2020, Scoopy 2020 FI Sporty. Oke, dan untuk warna catnya sendiri, basicnya itu warna apa sih? Untuk cat, Bawaannya. untuk basic ini warna hitam putih, cuman di repaint pakai cat tai banteng, tapi bisa dibilang Mika Blue. Oke, dan ini untuk repaint sendiri, ini nge-repaint di mana sih Mas? Kalau untuk nge-repaint saya di Karadenan, cari IG-nya Moto Finance. Yoi, buat kalian yang mau ngecat daerah Keradenan ya, Ya. bisa langsung kontak aja IG-nya beliau cuy. Dan untuk cat segini ini udah full body kan ya? Ya. Full body ini habis berapa sih untuk dia ngecat? Kisaran aja ya. Berapa ya? Pokoknya kalau ini cat sama jasa, pernis dan lain-lain sih full treatment habis 6K ya. 6 juta cuy. Untuk sebuah Matic ini repaint aja habis 6 juta. Luar biasa hebat ya. Apalagi ya pokoknya ini the best banget. Dan untuk kita bahas ke bagian cockpit ya. Ini di bagian cockpit bisa dibahas nggak sih Mas, ini apa aja yang sudah diganti atau mungkin yang sudah diaplikasikan di bagian cockpit? Bagian atas dah. Ini. Untuk Speedo masih standar, cuman dikasih pemanis Kevlar Porjet. Terus di bagian master rem nih. Master rem ini pakai billet radial Brembo. Brembo ya. Ini untuk master rem ini kan ini, oh ya by the way buat kalian nih, yang ini kan ini motor mau diganti konsep lagi.
Ya nggak? Ya. Nah, jadi buat kalian kalau ada rezeki ini, bisa kalian kontak IG-nya beliau karena ini beberapa part mau dijual ya Mas ya. Iya, betul. Nah, oke. Dan ini untuk master rem sendiri, ini berapa sih? Untuk master rem ini sama Staubli lah, Staubli ya. itu di 14,6K. 14,6K. Dan untuk di bagian tabungnya sendiri ini kan titanium ya. Ya. Nah, titanium ini kisaran berapa tabungnya? Kalau Itsalaya satu set 2,5K. 2,5 cuy. Dan kita lanjut ke bagian ini nih Mas yang manis nih ya. Ini apa nih? Bisa dijelasin nggak ke penonton? Kalau ini setelan adjuster saya pakai Brembo, cuman di custom ya. putarannya pakai titanium. Oke. Untuk kisaran harga bracket sama selang adjuster itu di 8,5K. 8.500.000, luar biasa ya. Dan untuk di bagian sebelah kiri sendiri, oh ya, by the way ini buat kalian yang belum tahu ya, jadi ini remote adjuster ini fungsinya itu buat nyetel di bagian master sebelah kanan cuy. Mungkin biasanya itu digunakan di motor-motor moge atau motor race lah ya. Dan untuk di bagian, Coba sini deh. sini deh kameramen, kita kasih tahu nih ke penonton Nih ya, remote adjuster itu kegunaannya begini. ini diputerin nih cuy. Jadi ini nanti jauh dekat nih. Tuh. Nah, di bagian handle-nya jauh dekat cuy. Oke, mungkin ini wawasan aja buat kalian yang belum tahu ya. Oke, dan untuk di bagian sebelah kiri ini bisa dijelasin nggak sih Mas? Pakai apa nih? Untuk handle kiri pakai Kohken. Oh, Ken ya. Kohken. Ini kisaran harga berapa sih Mas? 7,5K. 7.500.000, luar biasa ya. Dan untuk di bagian apa lagi ya? Saklar. Saklar nih, kanan kiri nih. Saklar ini satu set domino. Untuk gas spontan masih domino. Oke. Tiang spion di custom titanium. Ya, ini tiang spion aja kan ini titanium ya? Iya. Bisa dijelasin nggak harganya berapa? Satu set 1,5K. 1.500.000 cuy, luar biasa ya. Dan untuk di bagian gas spontan ini pakai apa Mas? Gas spontan pakai domino ori. Domino ya? Iya, domino ori. Dan hand gripnya sendiri ini pakai apa nih Mas? Domino juga deh. Domino juga ya? Iya, masih domino. Tapi ini nyaman ya buat dipakai daily aja Mas ya? Iya, nyaman. Kalau motor kayak gini kan emang diperuntukkan buat kontes aja, Iya. event kontes, jadi sayang aja dipakai untuk harian ya Mas ya. Tuh. Nah, untuk di bagian apa sih ini? Apa ya? L-gasnya ya? L-gasnya masih pakai titanium. Dan untuk di bagian tali gasnya juga ini menggunakan yang serat kayaknya ya. Serat karbon. Karbon ya. Rekatnya juga ini pakai apa nih? Ya pokoknya itulah ya. Dan untuk di bagian ini nih, di bagian saremnya aja, ini di bagian atas sampai bawah itu banyak fittingan dari HYB Mas ya. Betul. Untuk sarem aja nih, total dari atas ke bawah, fittingan sama saremnya itu habis berapa sih? Berapa ya kisaran aja ya? Iya dah. Gua nggak tahu pasti, ada orang yang ngurus. Mungkin harganya dari 3 sampai 5K lah. 3 sampai 5 kayak emang untuk fitting seperti ini apalagi yang HYB itu sebetulnya pertama kualitasnya bagus dan untuk jangka waktu panjangnya juga bagus juga cuy. Oke, dan untuk di bagian lanjut ke bagian bawah. Ini oh ya, bracket plat titanium custom. Pakai apa nih? Pakai custom juga titanium. Untuk kisaran harganya 1K. 1 juta cuy. Untuk di bagian bracketnya aja nih ya. Dan untuk di bagian nih lampu nih. Kan kemarin tuh banyak yang lewat ya Mas ya. Ini di bagian lampu nih. Lampu pakai apa Mas? Lampu ini pakai Proji AS Gen 1 2,5 inch. Oke. Nah, ini beli jadi atau mungkin digarap di bengkel mana untuk bagian lampu ya? Ini lampu pertama beli jadi ada IG-nya Robotik. Oh, Robotik ya. Oke. Nah, lampu sendiri ini depan ya habis berapa sih Mas? Ini udah dulu 2K lah. 2 juta cuy ya. Dan ini lampu bisa kita spill ya. Spill. Nah, ya nanti ini lampunya nih. Iya, boleh. Nah, sini Mas kameramen. Ini lampu jauhnya ini ya? Ini yang mana Mas? Dinyalain dulu dah. Coba. Emang harus dinyalain ya? Itu tuh. Itu lampu tembak. Ini lampu jauh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kali ya. Ya, lanjut aja kita langsung ke bagian bawah cuy, di bagian pengereman ya. Oke, untuk di bagian pengereman ini bisa kalian lihat lah, ini kesannya itu udah mewah banget. Ya, bisa kalian lihat ini kita untuk di bagian peleknya aja dulu ya kita bahas. Ini pelek pakai apa? Bannya pakai apa Mas? Untuk pelek satu set pakai King Speed Forjet yang terbaru model Shuriken. Untuk bannya Pirelli Diablo Rosso satu set depan belakang. Habis berapa?
Mungkin di kisaran 15,5K, soalnya bikin trombol buat motor 1110. Jadi dipen-pen lagi Ya. ya. Oke. Untuk di bagian kaliper sendiri ini pakai apa sih Mas? Untuk kaliper sih bisa dibilang banyak yang dibilang ini AP Racing dari Inggris kalau tidak salah, plus tahu beli. Ini termasuk barang rare 4P. Itu kisaran harganya mungkin dari 18 sampai 25K. Dan AP Tergantung harga pasaran sekarang lah. Iya, karena kadang-kadang suka naik-naik juga ya. Ya. Dan ini AP Racing sendiri mungkin buat kalian yang belum tahu juga banyak sering dipakai untuk di mobil-mobil ya. Iya. Modifikasi mobil. Dan untuk bagian disk, ini disk gede banget ya. Nah, ini disk bisa dijelasin nggak sih? Ini pakai apa Mas? Ini disk Brembo karbon, copotan MotoGP juga, ukuran 270. Banyak tipenya lah. Ini mungkin tipe yang paling murah ya, harganya 15K plus lah kalau tidak salah ya. Dicek aja di toko-toko. Untuk bracket selang juga custom Titan, ini di 1K harganya. Terus shock LCM pakai shock LCM ori, harganya 2,5K. 2,5K. Dan di sini untuk apa ya, detailingnya ini kan baut-baut udah menggunakan titanium ya. Ini baut-baut sendiri itu berapa persen sih udah menggunakan titanium di Honda Scoopy yang satu ini? Baut titanium mungkin 80-90% lah. Iya, belum ya. 100% full. Nah, untuk di bagian bandu, baut-baut detail yang lain pokoknya ini udah full titanium. Ya. Dan untuk di bagian kayak apa ini, gantungan barang ya, Iya, titanium juga. Dan untuk di bagian ini apa namanya, buat tutup tutup aki, ini dia karbon di karbon forjet. Dan untuk di bagian selahan di sini menggunakan Itsalaya sama standar 2 juga. Habis berapa? 6K lah. 6 juta cuy. Dan untuk di bagian ini apa namanya, filteran, keongan, pokoknya ini full karbon. Ini kan udah beberapa item yang sudah di karbon. Ini habis berapa sih? Duh, berapa ya? Mungkin ya 10K deh. 10K. Ada 15 item 10K karbon forjet ya. 10K ya, lumayan lah ya. Dan untuk di bagian detailnya sendiri ini udah menggunakan, di sini dia udah menggunakan baut-baut titanium ya. Dan untuk di bagian shock nih, ini shock jarang banget orang pakai, yaitu Nitron ya Mas ya. Ini ukuran berapa sih Mas? Nitron ukuran 330, untuk Vario juga bisa. Cuman di custom lagi untuk preloadnya dari titanium. Ini harganya 2,5. Plus shock? Kalau shock plus preload TBT yang bawaannya mungkin di kisaran 23K ya. 23K ya, jadi luar biasa ya. Jadi buat kalian ini dia beberapa part dijual cuy. Jadi buat kalian yang mau angkut bisa langsung bawa aja IG-nya dari Mas Rian. Nah, sama izin dia untuk di bagian pelak belakang menggunakan King Speed ya Mas ya. Iya. Bannya ini ukuran berapa sih Mas? Mana bentar. 98 ya, 90/80 ya. 90/80. Dan ini soft compound juga bannya. Kemudian untuk di bagian behel nih, ini behel dia menggunakan titanium ya. Ya, behel dari Itsalaya juga, titanium. Ini di 4K 4 juta. Lalu di bagian sarung jok di sini menggunakan natong ya. natongan. Natong original. Jadi ini untuk sarung jok sendiri ini dipapas lagi atau emang sengaja dibiarin aja? Kayaknya dipapas dikit lah. Pas dikit tadi bentuk dikit lah ya, supaya lebih fitmentnya itu dapet cuy. Dan untuk kita pindah ke bagian sebelah sini cuy. Oh, ini Mas, stabilizer pakai apa Mas? Stabilizer pakai RTC Ohlin, ini 25K, sorry, 2,5K. Fungsional ya? Fungsional. Kegunaannya untuk menstabilkan stang depan. Lagi buat kalian yang doyan-doyan speeding ataupun apa, kan stang kadang-kadang suka goyang ya. Iya. Nah, jadi ini buat menstabilkan stang cuy. Dan ini juga bisa di setel ya Mas ya? Iya. Bisa di setel. Dan ini coak-coakan sendiri ini dicoak di mana sih Mas? Betul ya? Iya. Kalau untuk coakan sih di No Limit Speed Cibinong. Oh ya, by the way, ini untuk di bagian motor yang satu ini Honda Scoopy-nya digarap di mana sih? Ini pembuatannya sama Pak Haji atau bisa disebut juga bengkel rumahan, namanya Momo Garage 25, cari aja di IG ya. Dan untuk di bagian sebelah sini nih knalpot menggunakan Itsalaya. Nah, ini harganya berapa Mas? Untuk Itsalaya kan tergantung model dan tipenya juga ya? Tipenya. Mungkin kalau untuk Honda Scoopy ini di kisaran 7K ke atas lah. 7K ke atas ya. Dan ini kita langsung cek sound aja kali ya. Cek sound boleh ya. Ini ya cek sound boleh Mas. Untuk suaranya begini.
Ini mesin standaran ya? Mesin standar, cuman main kirian. Kirian aja ya. Terus itu intake juga. Oh, intake titanium ya? Intake titanium. Apa lagi Mas? Mounting itu apa sih mounting ya namanya? Ya, mounting. Titanium mounting juga. Enggak, mounting masih stainless Ya. Udah sih paling paling segitu. Sama itu mungkin apa? Penahan mesin di bawah ada titanium kalau kelihatan kameramen. Ini penahan mesin cuy, buat ringkes ya. Iya, buat ringkes. Aman. Di bawah Mas Eko. Di bawah ya. Ada kelihatan nggak dari sini sih kelihatan ini. Mas. Nah, ya jadi ini dia nih. Kelihatan pokoknya sebelah sini lah, ada di bagian bawah buat melindungi ringkes ya Mas ya. Ya. Karena untuk Scoopy tahunan segini itu rawan banget ringkesnya itu kena cuy. Karena untuk di bagian mountingnya itu ada di atas ya. Dan next mungkin itu aja sih ya. Ya mungkin ini untuk koperan kunci untuk Scoopy 2020 tuh kan tidak ada kalau tidak salah. Tidak ada Mas. Cuman saya custom semirip mungkin dengan keyless. Titanium ini custom gimana sih? Itu saya juga kurang tahu. Karena ini digarap lagi sama orang lain ya. Itu sifatnya rahasia. Sifatnya rahasia, oke. Nah, untuk total modifikasi Honda Scoopy yang satu ini habis berapa ratus juta atau mungkin puluh juta? Ya kalau modif sih habis berapa itu kesenangan masing-masing ya. Dan mungkin ada yang lebih dari ini juga. Kalau di Honda Scoopy ini sih kalau dihitung-hitung secara ngelamun gitu ya. Kalau nggak punya duit berapa ya, 220-an kali ya? 220 juta buat kalian yang kalau menang mending bisa kebagi apa cuy ya. Jangan komen di kolom komentar. Dan ya udah mungkin segitu aja. Misalkan ada yang mau tanyain ataupun ada yang kelewat bisa kalian tanya-tanya ke Mas Rian ataupun DM ke IG gua ataupun komen di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau request next kita review motor siapa lagi bisa kalian komen di kolom komentar, oke? Dan gua bakal tutup videonya. Gua terima kasih banget buat Mas Rian sudah menyempatkan waktunya untuk kita review motornya. Dan terima kasih kameramen Mas Eko, terima kasih ya Basono yang udah begadang juga ya. Aduh luar biasa. Dan kita bakal tutup videonya. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja, gua Rian, see you very good very well.